Sahabat, doa saya hari ini mengajak kita merenungkan firman Tuhan, kalimat Yesus yang kedua. Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Kalimat kedua yang apa? Kalimat kedua waktu di kayu salib. Kalimat pertama adalah Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Khotbah ini puji Tuhan sudah masuk ke YouTube dan dalam waktu sebelum 6 jam sudah ditonton 111 orang, saudara. Semalam saya lihat. Karena tepat kita tidak tahu maksud Tuhan apa, tapi saya melihat begitu banyak orang mengutuk, begitu banyak orang kecewa, dan bahkan di grup-grup yang saya punya ada anak Tuhan yang begitu marah dengan keadaan yang terjadi. Dan saya tahu inilah saatnya kita menyerukan kalimat yang Tuhan Yesus nyatakan. Inilah saatnya menyatakan bahwa kasih Tuhanlah yang bisa membalikkan seseorang dalam segala kekecewaan untuk boleh mengampuni. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau melihat Yesus yang kedua hari ini kita renungkan, diambil dari Lukas pasal 23 ayat 39 dan seterusnya. Saya bacakan untuk kita. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalimat yang kedua Yesus ini terjadi setelah kalimat yang pertama. Soal harus melihat hubungannya. Ketika pengampunan diberikan di kalimat pertama, "Bapa, ampunilah mereka," maka pintu Firdaus, pintu surga ya terbuka. Sehingga kalimat kedua, "Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus," itu bisa terjadi karena kalimat yang pertama, "Ampunilah mereka." Kata pengampunan yang diberikan oleh Yesus itu menyatakan pengampunan Yesus sampai kepada saat ini juga. Saudara, kita tidak ada di bawah kaki salib Yesus waktu Yesus disalib. Kita tidak hidup di zaman di mana Yesus disalib. Tapi kalimat Yesus, "Bapa, ampunilah mereka," itu efektif sampai pada hari ini. Menembus zaman untuk setiap orang yang akan percaya dan untuk mereka yang hari ini juga percaya. Semua yang mau menerima pengampunan Tuhan diampuni. Saudara, maka kalimat kedua ketika diucapkan, "Hari ini engkau bersama aku di Firdaus," pintu Firdaus sudah terbuka. Pengampunan sudah dialirkan di kalimat pertama. Maka kalimat kedua ini bisa terjadi. Saudara, saya akan menyamakan. Saudara, kita tidak banyak waktu untuk menggali perbedaan Firdaus dengan surga. Ya, bagaimana kata bahasa aslinya, kita belum di surga, kita masih di Firdaus. Nanti kedatangan Tuhan, di mana kita dikumpulkan bersama. Setelah yang sekarang meninggal di Firdaus dikumpulkan, nanti masuk ke surga. Saudara, saya percaya saudara sudah diajar semua. Ya, kita dari berbagai denominasi, kita semua ngerti itu, saudara. Tapi saya ingin mengajak kita fokus kepada apa yang menjadi karya Kristus dalam hidup kita di dalam pernyataan anaknya. Ya, integritas kalimat Yesus, karakter kalimat Yesus yang sungguh ditegakkan dari seluruh pelayanan sampai ke kayu salib. Saudara, mari kita lihat. Saudara, setelah kematian, orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan langsung ke hadirat Yesus di surga. Ini iman kita. Amin, saudara. Saya kembali nyatakan bahwa kalimat yang kedua di kayu salib yang terjadi di mana Yesus mengatakan, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada saat penjahat yang di samping Yesus meninggal, Yesus berkata, "Masuk langsung ke Firdaus." Saudara, dia menerima pengampunan Tuhan. Saudara, ini menyatakan apa? Ini menyatakan bahwa
setelah kematian, setiap kita, siapapun ya yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah kematian ya akan langsung kehadiran Yesus di surga. Ini kita percaya. Amin saudara. Ya. Saudara, 2 Korintus pasal 12 ayat 2. Ya, saya bacakan ya. Paulus berkata, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Ya. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat langit, ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Lihat saudara, bahwa yang dinyatakan Yesus Firdaus itu, ya, yang dinyatakan bahwa ada satu tempat yang dimana dinamakan hadirat Tuhan yang bertata dan memerintah. Itu sungguh dikonfirmasi di dalam penglihatan, di dalam keilahian yang terjadi pada tubuh Rasul Paulus. Paulus tidak mau menyebut orangnya, tapi dalam penelitian, penggalian, ini Paulus. Dia tidak mau sombong dengan pernyataan itu. Dia tidak mau memegahkan diri dengan pengalaman ilahi itu. Dia menyembunyikan diri, bahkan dia bilang di ayat yang kedua, aku tidak tahu. Ya, aku Allah yang tahu. Tetapi di ayat yang ketiga dan keempat dia berkata, aku juga tahu tentang orang itu. Sebenarnya dia orangnya. Saudara, dia berkata apa? Paulus mengkonfirmasi, bahkan semasa dia hidup, belum meninggal, dia menyatakan bahwa janji Allah, perkataan Yesus di kayu salib, itu bukan bohong. Itu benar. Karena dia sendiri mengalami. Dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan dia menyatakan, dengan tulisan ini, Firdaus itu dia nyatakan, itu ada. Saudara, maka saya percaya, kita menerima pernyataan di kayu salib dan pernyataan Paulus ini benar tepat adanya. Karena itu kita beriman kepada janji Tuhan ini. Wahyu pasal 2 ayat 7. Kitab ya yang terakhir dari Alkitab kita. Dari 66 kitab ya, ini yang terakhir, dan menyatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dengar saudara. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara, tidak ada lagi keraguan dalam hati kita. Saya berharap ketika kita dengar firman Tuhan ini, arah hidup kita kepada kekekalan tidak akan pernah berubah. Jangan menjual Yesus. Jangan menginjak darah anak domba. Jangan menyanyiakan darah yang mahal sudah tertumpah untuk saudara dan saya. Kita tahu ada ancaman hari-hari ini. Ada ketidaknyamanan dalam beribadah. Ada gangguan dalam menyembah Tuhan. Tapi saudara, kita harus melihat bahwa penderitaan duniawi ini tidak sebanding dengan pengharapan surga yang akan diberikan kepada kita. Saya mau tegaskan, kekristenan itu seperti apa? Perhatikan, kekristenan itu pribadi yang berani mati supaya orang lain masuk surga. Bukan pribadi yang mematikan orang lain supaya dirinya masuk surga. Saya ulangi, kekristenan itu adalah pribadi yang siap mati untuk orang lain supaya orang lain masuk surga. Yesus mati untuk orang lain. Dia yang mati supaya orang lain bisa masuk surga. Dia berkorban untuk orang lain masuk surga. Bukan mengorbankan orang lain supaya diri sendiri masuk surga ketemu 72 bidadari. Saudara harus tahu ini. Berani memperkatakan ini. Saya berani perkatakan ini. Saudara, supaya saudara kita juga bisa mengerti saudara. Sebagai anak-anak Tuhan. Kita yang punya Tuhan
sampai mengorbankan diri, mati untuk kita. Tuhan gak minta kita mati untuk dia. Tuhan, saya baca Alkitab, Tuhan minta kita hidup untuk Tuhan. Saudara, orang yang Tuhannya gak mati buat dia, berani matikan badan, ledakkan diri untuk Tuhannya. Kita, saudara, yang Tuhan kita jelas-jelas mati untuk kita. Dan Tuhan gak minta kita mati untuk Tuhan. Tuhan minta kita hidup untuk Tuhan. Yang Tuhan minta kita apa? Keinginan daging, keangkuhan hidup. Keinginan daging, matikan. Hidup untuk menjadi terang dan garam, saksi orang lain. Itu yang Tuhan minta sama kita. Tapi berapa banyak anak Tuhan gak berani. Padahal kita punya janji yang jelas dikonfirmasi ini, saudara. Lihat, saudara. Dikonfirmasi, saudara. Konfirmasinya apa? Yesus yang waktu mati berkata, hari ini kau bersama aku di Firdaus. Ya Pak Fu, kan kita gak tahu Firdaus. Yesus bilang begitu, kita gak ada yang lihat. Siapa yang lihat? Gak ada orang hidup yang kesana balik lagi kasih tahu kita. Jangan lupa, Yesus datang dari surga. Dia beritahu kita. Masih gak percaya? Bahkan Yesus bilang, aku ke Bapa. Yesus terangkat ke surga. Setelah bangkit 40 hari kemudian. Oke, Paulus udah konfirmasi. Masih gak percaya? Paulus konfirmasi. Orang hidup yang ke sana. Ya Pak Fu, kalau itu kan Yesus yang dari surga ke sini. Nah sekarang yang dari bumi ke sana, lihat. Sudah itu yang ketiga. Di kitab yang terakhir, Wahyu, dinyatakan. Yaitu kitab apokaliptik, saudara. Maka saya berdoa, pagi ini, saat ini kita mendengar firman Tuhan. Iman kita sungguh-sungguh diteguhkan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini mendengar bukan yang sekedar mendengar. Memahami, mengiman. Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Yang saya tahu pohon kehidupan ada di taman Eden juga. Nah ini menjadi sebuah misteri, saudara. Nah, saya tidak punya waktu untuk mengajak saudara menggali lebih dalam pohon kehidupan ini, saudara. Nah kita lihat konfirmasi Wahyu. Oleh karena itu, pengharapan kekal itu mengalahkan penderitaan yang di dunia. Saya ulangi, pengharapan kekal akan Firdaus, pengharapan akan kekal surga, mengalahkan segala penderitaan di dunia. Dan kita sudah melihat contoh dari orang dunia yang punya pengharapan, yang sedemikian janji, yang akan di sana sampai sedemikian perbuatan yang ada. Kita ini harus sungguh-sungguh hari-hari ini, saudaraku yang terkasihan Tuhan. Nah, sekarang ajakan saya adalah sungguh-sungguh miliki iman kepada Yesus. Saudara lihat begini. Orang yang disalib, dia melihat Kristus sedang sekarat di kayu salib. Tetapi, saudara, dia tetap percaya bahwa Kristus akan datang sebagai raja. Ini sungguh iman yang besar, saudara. Saudara gini, dia kesakitan, penjahat ini. Ya, awalnya dua-dua mengutuk, mengejek Yesus. So perhatikan ya, ceritanya itu dua-dua awalnya mengolok-olok Yesus. Tetapi dalam perjalanan salah satu menyadari kita ini yang salah. Dia bertobat, saudara. Dalam pertobatan yang tidak sanggup turun dari salib, mengulangi perbuatan, berbuat baik, berbuat amal. Dia dengan iman, mulut mengaku, hati percaya. Roma berkata, kita diselamatkan. Maka dia berkata, Yesus, kalau engkau datang nanti jadi raja, jangan lupa sama aku. Dia berkata kepada penjahat yang lain, kita ini salah loh, kita layak dihukum. Dan dia bilang, Yesus datang, engkau jangan lupa aku. Saudara, untuk miliki iman seperti ini gak mudah, saudara. Kenapa? Karena dia sendiri melihat Yesus yang sekarat. Yesus yang tidak memberikan mujizat apapun. Dia tidak melihat mujizat apapun. Dia tidak melihat tindakan, padahal Yesus sanggup. Saudara, Yesus sanggup. Dia cabut tangannya, dia cabut pakunya, dia turun dari kayu salib. Sanggup. Dia sanggup turun, naik lagi, bisa kok. Orang mati dia bangkitkan, tapi tidak terjadi mujizat. Dan penjahat ini percaya kepada Yesus. Bukan karena mujizat di peragaan di kayu salib. Nggak ada mujizat di kayu salib. Nggak ada. Dia hanya mendengar perkataan yang pertama, Bapa ampunilah mereka. Tapi saudara,
melihat Yesus yang sekarat di kayu salib. Itu gak mudah untuk percaya. Karena tidak ada mujizat apapun dilakukan. Tapi dia percaya. Ini yang saya katakan. Ini iman yang luar biasa. Iman yang besar sekali. Nah saudara, karena itu saudara, orang ini diselamatkan. Maka hari ini saya mau berkata, jangan menjual akan Yesus. Jangan menghinakan salib lagi. Sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Miliki iman kepada Yesus. Karena apa yang sudah kita dengar, saya sudah bagikan kepada kita, ya. Saudara lihat konsistensi daripada pengajaran Yesus. Sampai di kayu salib pun, ketika ada satu orang bertobat, itu tetap diberikan pengampunan. So lihat, yang tersesat dan sukacita di surga. Ini kisah tentang domba yang hilang. So Lukas pasal 15 mencatat bahwa Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Saudara, Yesus berkata bahwa ada sukacita di surga, saudara. Bahwa kalau yang dicari itu ketemu, saudara. Gembira sekali. Nah, saudara, saya mengajak kita mengimani upah di surga. Ya bahwa kita akan masuk kepada Firdaus. Kita akan masuk kepada janji. Karena setiap orang yang sudah mati sekarang yang dikumpulkan di Firdaus, itu nantinya yang di Firdaus pasti masuk surga. Saudara, lihat logikanya ya. Saudara, hari ini semua yang sudah mati dan masuk Firdaus akan masuk surga nggak? Pasti masuk surga. Soal dikumpulkan di Firdaus dulu, nanti masuk surga. Makanya saya pakai satu kata aja, surga. Udah gitu aja ya. Saudara, kita semua akan masuk surga. Karena udah dikonfirmasi dengan penglihatan Paulus, sudah dikonfirmasi dalam Wahyu, sudah dikonfirmasi di kayu salib oleh Yesus. Jadi kita hari ini harus miliki iman yang teguh, jangan goyah. Nah, saudara, kita tahu bahwa kita yang tersesat pun dicari, ini konsisten dari pernyataan Yesus. Yesus bilang, lihat domba hilang saya cari. So lihat pernyataan anak yang hilang, saudara. Waktu dia sampai di kandang babi, dia ingat, wah saya mau balik kepada Bapa. Saya sudah berdosa kepada Bapa. Saudara, dia ingat kepada Bapa. So tahu yang terjadi? Waktu dia balik kepada Bapa, Bapaknya peluk dia. Bapaknya bilang apa? Lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun, sembelilah dia. Marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, yang terhilang ketika dapat kembali, ada sukacita dari Bapa. Waktu domba yang hilang itu didapat kembali, ada sukacita di surga. Waktu yang hilang itu dapat kembali, ada sukacita, saudara. Saudara beli mobil, sukacita nggak surga? Sukacita nggak ada di surga, saudara. So bilang, saya beli rumah baru. Surga bilang, malaikat bilang biasa aja tuh. So bilang, saya punya anak lahir. Malaikat di surga biasa tuh, nggak sorak-sorai. Percaya saudara, ayat Alkitab nggak tulis malaikat bersorak-sorai. Waktu saudara beli properti, saudara tambahan beli, saudara punya anak, saudara menikah, anak saudara menikah, nggak ada saudara. Tapi kalau saudara mencari jiwa baru, sebawa seorang bertobat di hadapan Tuhan, ada jiwa yang bertobat, anakmu bertobat, suamimu bertobat, istrimu bertobat, saudaramu bertobat, keluargamu, family, temanmu bertobat, percaya pada Yesus, dilahirkan kembali. So tahu, di sorga terjadi sorak-sorai, malaikat bersorak-sorai. So inilah hati Tuhan, saudara. Sampai di dunia, Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang, domba yang hilang. Yesus bilang, ini yang dia cari. Ini tujuan dia, saudara. Tujuan Yesus datang ke dunia. Maka kalau kita lihat dia disalib, itu memang tujuan Yesus datang. Mencari, menyelamatkan. Dia mati supaya menyelamatkan yang hilang. So aku yang terkasih dalam Tuhan, so tahu. Yesaya pasal 53 ayat 11 bilang apa? Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul.
Saudara, dosa saudara, dosa saya dipukul oleh Yesus di kayu salib. Dia datang untuk tujuan itu. Karena itu saya berkata, miliki iman. Kalau engkau sudah terima Yesus sebagai juru selamat, telah dibasuh oleh kuasa darah Yesus, dosamu sudah dibersihkan. Hak batiniamu, manusia batinnya sudah disucikan, dikuduskan. Saudara telah ditebus dengan darah yang mahal. Jangan tinggalkan Yesus. Karena kejahatan saudara saya ditanggungnya. Lihat upah surgawi itu, saudara. Saudaraku yang terkasih yang Tuhan. Ayub 33, ketika saya ketemu ayat ini, sangat mengagumkan. Saudara dengar ya. Ia akan bernyanyi di depan orang. Aku telah berbuat dosa, dan yang lurus telah kubengkokkan. Tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Saya mau tanya saudara. Betapa beraninya orang yang bicara ini. Berdosa, itu dinyanyi loh saudara. Kalau kita dosa, orang nyanyikan, ngomong aja kita marah. Oh kok aku digosipin? Lo memang lu bikin dosa kok digosip. Orang ngomong. Tapi ini orang yang berdosa. Di Ayub ini, Ayub ngomong apa? Ia bernyanyi. Ngomong. Aku telah berbuat dosa. Berani gak saudara? Soal dosa teriak-teriak. Tapi soal lihat dulu. Dia teriak, dia ngomong apa? Karena dia ngomong apa? Karena dia bicara, ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur. Dan hidupku akan melihat terang. Saudara, kalimat selanjutnya, perhatikan. Mengembalikan nyawanya dari liang kubur. Sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Ayub mau berkata begini. Hidup kita itu semua sama seperti yang dinyatakan Ayub. Kita gak bisa pungkiri. Dulu jalan hidup kita adalah jalan ke liang kubur. Saudara dan saya adalah orang yang berbaris ke neraka, saudara. Saudara, kepada kegelapan, saudara. Kepada gelap yang paling kekal ada kertak gigi, ada api neraka yang membakar. Saudara, kita semua juga dalam keadaan terhilang dulunya. Tapi saudara, kenapa kita bisa melihat terang? Hidup kita diterangi oleh cahaya hidup. Dan hidup kita bisa melihat terang. Karena pengampunan daripada Tuhan. Amin saudara. Pengampunan dari Tuhan yang membuat kita bersuka cita. Maka hari ini kita berani bersaksi. Dulu aku ke gunung ini loh. Dulu aku ke tempat keramat ini loh. Dulu aku di meja judi. Dulu aku di nightclub. Dulu aku di pelacuran. Dulu aku narkoba. Kita teriak saudara. Kita ngomong dulu aku orang berdosa. Tapi hidupku yang ke liang kubur. Hidupku yang hampir hancur. Aku yang di ICU. Aku yang di rumah sakit. Udah gak ada harapan. Tapi Tuhan datang. Tuhan mengampuni dosaku. Aku tahu aku di ICU karena dosaku. Aku tahu aku hancur, rumah tangga berantakan karena dosaku. Aku tahu karena narkoba aku hancur. Aku di penjara. Hidupku di liang kubur. Nggak masuk kubur udah kayak kubur. Rumah sakit, penjara, penyakit itu udah kayak kubur yang mengikat kita saudara. Tapi kita berkata, karena Tuhan aku melihat terang. Karena Tuhan cahaya terang itu datang. Aku diselamatkan. Kita berteriak. Saudara, maka hari ini jangan pernah mengkhianati terang itu. Jangan pernah lupa terang itu yang menjamah hidup kita. Jangan lupa terang itu yang menembus kegelapan. Yang menyelamatkan, menarik kita dari liang kubur. Dan menyelamatkan hidup kita. Inilah yang menjadi kalimat yang diucapkan Yesus. Ini satu kalimat yang kita bersyukur. Puji Tuhan Yesus ucapkan. Hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Ini menyatakan bahwa semua orang yang percaya pada Yesus pasti diselamatkan. Masuk surga. Saudara, tapi ingat. Jangan menyangkal. Jangan murtad, saudara. Kalau murtad nggak bisa, saudara. Soalku yang terkasih yang Tuhan. Kita selain miliki iman. Jangan lupa beritahukan Tuhan. Karena hanya dosa yang diakui. Itu bisa diampuni. Saudara, penjahat di samping. Dia ngomong. Tuhan, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Kitalah yang salah. Kita layak menerima hukuman. Orang ini gak bersalah. Surah Mazmur 32 ayat 5 dan Mazmur 50 ayat 15 berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu. Berserulah kepadaku, Tuhan berkata. Pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara, inilah kerinduan hati Tuhan. Saya mau tutup dengan hal ini. Kerinduan hati Tuhan. Perhatikan. Yohanes pasal 14 ayat 3 berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kerinduan hati Tuhan. Tuhan mau. Saudara, Yohanes pasal 17 ayat 24 berkata, ya Aba, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama aku. Saya mau tanya, kalau hari ini Tuhan di surga, Tuhan mau kita di surga? Dia mau kita di surga. Dia mau, saudara. Jadi saudara, ketika kalimat yang kedua di kayu salib, aku berkata kepadamu, pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Kamu, hai penjahat yang sudah bertobat, kamu akan bersama aku dengan di Firdaus. Kalimat Yesus ini konsisten dengan pengajaran Yesus di Yohanes pasal 14 dan pasal 17. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan saya, Tuhan rindu. Dia sangat rindu saudara bersama dengan dia. Dimanapun Yesus berada, dia rindu engkau berada. Pertanyaan saya, saudara rindu gak berada bersama Tuhan berada? Rindu saudara? Iya. Kita bersyukur kita diberikan kesempatan hidup hari ini. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan berkarya di dunia. Tapi ingat, seluruh kehidupan kita akan diakhiri. Sejarah hidup kita akan berakhir. Semua orang dibatasi. Dan akhir dari segalanya, kita menerima mahkota kehidupan, upah dari surga. Dan Tuhan rindu, Tuhan sudah tunggu kita. Dia rindu memberikan hadiah itu, mahkota itu. Karena itu, jangan pernah meninggalkan iman kita. Dan janji Tuhan, pasti ya dan amin. Hari ini saya sudah bukakan, bahwa yang namanya Firdaus itu ada. Saya sudah bukakan, janji Firdaus itu ya dan amin. Yang saya rindu adalah, saudara beriman. Saudara sungguh-sungguh rindu berada di tempat Tuhan berada. Jalani hidup ini menjadi saksi Tuhan. Layani Tuhan. Hidup sungguh-sungguh. Taat, tunduk, setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita.